channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai ilmu nahwu dan kita akan masuk di materi mengenal fi'il amr. Baik, apa sih fi'il amr? Jadi fi'il amr adalah huwal fi'lul ladzi yutlabu bihil qiyam bi syai'in aw hudus syai'in ba'da zamanin at-takallum aw fil mustaqbal. Jadi fi'il amr itu huwal fi'lul ladzi yutlabu bihil qiyam bi syai'in aw hudusi syai'in ba'da zamanit takallum aw fil mustaqbal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, fi'il amr itu adalah kata kerja yang mana sesuatu diminta. Jadi maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan untuk diminta untuk dilakukan. Jadi memerintah orang untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu terjadi setelah waktu berbicara atau di masa depan. Jadi setelah berbicara itu harus dilakukan, atau bisa juga di masa depan. Sederhananya fi'il amr itu sebetulnya kata kerja yang bermakna perintah. Nah, itu fi'il amr. Nah, ini dia macam-macam fi'il amr. Jadi untuk membuat fi'il amr, kata kuncinya kita kembali kepada misalkan kita punya kata kataba. Nah, kataba itu kan artinya menulis. Nah, menulis ini peruntukannya untuk fi'il madi. Ketika kita mau buat fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu. Yaktubu. Nah, untuk fi'il amr, kata kuncinya adalah lihat pada fi'il mudhari'nya. Jadi pada kata yaktubunya. Kemudian dalam fi'il amr sendiri, fi'il amr itu kan tadi kata kerja yang menunjukkan perintah atau kata kerja yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Berarti karena dia meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, fi'il amr itu domirnya itu domir khusus untuk domir yang mukhatab atau kata ganti orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi untuk kata ganti orang kedua saja, baik dia tunggal, jamak atau musanna ataupun jamak yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi hanya untuk domir mukhatab saja, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi cara membuatnya adalah sekali lagi kita lihat kata pada yaktubu. Jadi untuk memudahkan dilihat dari fi'il mudhari'nya, yaitu yaktubu, kataba yaktubu. Nah, yang pertama ganti huruf mudhari'ahnya, yaitu ya-nya. Ya-nya diganti dengan hamzah. Nah, ini dia. Atau diganti dengan alif. Kemudian kafnya masih sukun, kemudian taknya juga masih domah. Nah, yang berbeda adalah huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu kita berikan sukun untuk domir anta. Kemudian huruf alifnya diberikan harokat melihat pada huruf kedua terakhir. Nah, huruf kedua terakhir pada kata yaktubu, kita lihat di sini yaktubu. Nah, huruf ya-nya diganti alif, kafnya masih sama, taknya masih sama. Kafnya sukun, taknya domah, kemudian ba-nya kan sukun. Nah, ini huruf terakhirnya disukunkan. Nah, kita lihat huruf kedua terakhir, yaitu huruf ta. Nah, huruf ta-nya berharokat apa? Huruf ta-nya berharokat domah, maka alifnya juga kita berikan domah. Jadi, uktub. Jadi, anta uktub. Sekali lagi, cara buatnya, yaktubu, yaktubu. Cara membuatnya, ganti huruf mudhari'ahnya dengan alif, kemudian kafnya masih sukun, ikuti saja, taknya masih domah, ikuti saja, kemudian ba-nya kita sukunkan huruf terakhirnya. Kemudian untuk menentukan alif itu berharokat apa, lihat huruf kedua terakhir, berarti kan ini, ta. Huruf ta-nya berharokat apa? Domah, berarti kita berikan domah. Jadi uktub, anta uktub. Nah, kalau untuk antuma, sama, diberikan harokat domah pada alifnya, kafnya masih sukun, taknya domah, ba-nya ini kita panjangkan, uktuba. Jadi kalau tadi uktub, sekarang uktuba. Antuma uktuba. Tulislah oleh kalian berdua. Kalau antum, itu uktubu. Antum uktubu. Antum uktubu. Tulislah oleh kalian
semuanya. Maksudnya semua kalian tulislah. Anti uktubi. Kalau anti di sini ba-nya diberikan harokat kasroh, ditambahkan dengan ya. Anti uktubi, tulislah oleh kamu. Ini memerintah seorang perempuan. Kemudian antuma uktuba sama dengan antuma yang laki-laki, dan antuna uktubna. Antuna uktubna. Nah, dalam fi'il amr yang perlu diingat adalah tadi yang pertama huruf mudhora'ahnya atau huruf depannya kita ganti dengan alif. Kemudian lihat huruf kedua terakhirnya. Kalau dia berharokat dhammah, maka alifnya berharokat dhammah. Jadi kalau dia dhammah, maka alifnya berharokat dhammah. Kalau dia kasroh, maka alifnya berharokat kasroh. Kalau dia fathah, maka alifnya tetap berharokat kasroh. Gitu. Jadi fathah atau kasroh itu harokat alifnya tetap kasroh. Nah, misal kita ambil contoh yang berharokat fathah, yaitu kita ambil contoh misalkan fataha yaftahu. Nah, kita buat di sini. Fataha membuka. Fataha fil mudhari'nya yaftahu. Yaftahu. Nah, berarti kan harokat dhammah pada haknya jadi sukun, ya-nya diganti alif. Itu kan ya? Oke, kita ganti alif. Oh, berarti kita buat di sini alif, kemudian fa-nya itu tetap sukun, ta-nya itu tetap fathah, kemudian ha-nya itu kita sukunkan. Nah, kemudian langkah terakhir, alifnya berharokat apa? Lihat huruf kedua terakhir, yaitu fathah. Berarti harus dengan kasroh. Iftah. Anta iftah. Tutuplah oleh kamu. Kalau antuma, berarti iftaha. Nah, iftaha. Antum iftahu. Nah, seperti itu ya. Gampang kan ya? Anti iftahi. Nah, iftahi. Antuma sama iftaha. Antum iftahna. Nah. Oke. Anta iftah. Kalau mau dibuat lagu bisa anta iftah, antuma iftaha. Ya silakan dibuat lagu lah. Antum iftahu, anti iftahi, antuma iftaha, antuna iftahna. Anta iftah, antuma iftaha, antum iftahu, anti iftahi. Nah, bisa seperti itulah lagunya ya. Nah, kalau kita mau ambil misalkan kasroh. Misalkan kita ambil kata doroba yadribu. Nah, doroba itu memukul. Doroba yadribu. Nah, yadribu. Nah, huruf terakhirnya kasroh. Berarti pertama ganti huruf ya-nya dengan alif, dodnya tetap sukun, ro-nya kasroh, ba-nya kita sukunkan. Berarti karena ro-nya sukun ini, maka alifnya jadi kasroh. Idrib. Anta idrib. Antuma idriba. Antum idribu. Anti idribi. Antuma idriba. Antunna idribna. Idribna. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau sekali lagi, pertama buang huruf mudhora'ahnya pada fi'il mudhari di sini. Buang huruf mudhora'ahnya yaitu ya, ganti dengan alif. Kemudian lihat huruf kedua terakhir. Kalau dia kasroh, maka menjadi kasroh alifnya. Kalau dia fathah, menjadi kasroh. Kalau dia dhammah, menjadi dhammah. Jadi di sini rumusnya.
alif itu mengikuti huruf keduanya. Kalau dia doma, maka dia alifnya doma. Kalau dia fathah, dia kasroh. Kalau dia di sini kasroh, maka dia kasroh. Nah, kita ambil contoh yang lain, misalkan khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju. Nah, ini bukan zai ya. Khoroja yakhruju. Nah, silakan dibuat untuk fi'il amarnya domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ingat, huruf kedua terakhirnya adalah ro dengan harokat dhammah. Berarti alifnya harus diberikan apa? Baik, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.